Banjar ini ingin jadi kota event. Ide Banjar sebagai kota event itu memang dari mana? Awalnya saya bercerita tentang itu, kemudian diiyahkan MOU ya? MOU. Bahkan saya yang menandatangani MOU dengan Pak Asda. Dan itu mereka UMKM-nya itu saking semangatnya tidak minta beban APBD. Mereka modal sendiri. Calon wali kota Banjar gitu kan. Kalau amin. Ya mudah-mudahan pemimpin yang baik itu pada saat pemimpin yang sering mencium bau keringat rakyat. Iya, betul. Berarti harus sering turun. Iya. Bahkan program-program yang di pemerintahan belum ada saja di PDI Perjuangan ini sudah diperintahkan dan sudah diwajibkan. Surudug halik aya Mang Ono ngabadu ngajak batur dulur gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur Jabar. Wilujeng Sumping di podcast Mang Ono ngabadug ngajak batur dulur gabung. Hayu gaskan lur. Banjar. Kalau dari sejarahnya saya membaca yang pertama Banjar itu awalnya adalah ibu kota kecamatan. Lalu berubah menjadi ibu kota Kawadanan. Lalu berubah menjadi kota administratif. Lalu di tahun 2003 kalau tidak salah menjadi kota. Telah hadir bersama kita Wakil Wali Kota Banjar sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Banjar, Kang Nana Suryana. Ya. Wilujeng Sumping, Kang Nana. Wilujeng Gampang? Alhamdulillah saya. Jadi malam hari ini kita ingin mengeksplor, ingin membedah Kang Nana kota Banjar. Kota yang dikelilingi oleh kabupaten dengan potensi yang sangat terasa. Pangandaran, kan? Pariwisata. Sekarang sudah menjadi destinasi wisata di Jawa Barat. Ciamis mungkin potensi pertanian, ya, juga potensi kehutanannya. Terus Kuningan, ya, Kuningan agroforestry-nya misalnya, termasuk pariwisata. Nah, Banjar ini kan kota, tapi ada kelurahan, ada desa. Nah, berarti kan potensinya bukan hanya potensi yang berkaitan dengan kota. Nah, mangga, Nana. Ya, terima kasih, Ono. Saya diberi kesempatan untuk bisa berbincang dengan Kang Ono di dalam acara Kang Ono Ngabadug. Mang Ono Ngabadug. Mang Ono Ngabadug. Ya, pertama memang Banjar awalnya hanya sebuah kecamatan, kemudian naik jadi kewadanan, kemudian juga menjadi kota administratif. Dan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 mengantarkan Banjar tahun 2023 menjadi pemerintahan kota. 2003. Ya, menjadi pemerintahan kota. Jadi Banjar ini kota kecil di ujung Jawa Barat yang sebetulnya letaknya sangat strategis. Orang lewat selatan mau ke Jawa Tengah, Jawa Timur pasti mau nggak mau lewat Banjar. Orang mau ke Pangandaran pun sebetulnya harus lewat Banjar. Tidak bisa tidak. Kemudian juga Banjar sebuah kota yang dibelah oleh Sungai Citanduy. Jadi kalau kita melihat pakai drone dari atas, itu sebetulnya letak Banjar ini luar biasa. Dibelah oleh sungai, kemudian juga diapit oleh dua gunung, Gunung Babakan dan Gunung Sangkur. Nah, potensi ini yang membuat kami sebetulnya tidak putus asa. Tapi potensinya sangat besar karena jalur perlintasan, diapit dua gunung, ada sungai. Ya kan? Jadi potensinya besar. Sangat besar. Makanya kami tidak putus asa, walaupun kemudian Pangandaran menjadi destinasi wisata Jawa Barat, kemudian juga Ciamis dengan pertaniannya. Kami ini dengan letak yang strategis ini, kami membaca kami ini harus apa. Kalau kita berlomba wisata dengan Pangandaran kalah, kita berlomba pertanian juga dengan Ciamis kalah, karena luas wilayah kota Banjar sendiri kan cuma 131 km persegi. Artinya cuma 13.000 hektar. Nah, kalau untuk pertanian kita beternak sapi untuk mencukupi kebutuhan daging Banjar saja, halaman bisa jadi kandang sapi, Pak. Jadi mengganggu PHBS. Nah, artinya kami lebih memilih bagaimana Banjar ini menjadi kota transit perdagangan dan jasa sebetulnya. Nah, jadi kemudian kami juga melihat potensi wisata ada.
tetapi tidak bakal mengalahkan Pangandaran. Berarti jasa, perdagangan, transit, perdagangan dan jasa. Terus pariwisata. Nah, kalau pertanian? Pertanian kami ada dari 4 kecamatan. Kami yang irigasi teknisnya itu hanya 1 kecamatan. Cuma 1 kecamatan. Yaitu Kecamatan Langgen. Karena Kecamatan Langger itu 25 MDPL. Sementara yang lainnya seperti Pataruman itu 70 sampai 90 MDPL. Banjar juga sama tinggi. Purwaharja juga. Jadi sawah teknis itu hampir mayoritas adanya di Langgen. Oke. Nah, sekarang dari tadi rencana untuk mengembangkan pusat transit jasa perdagangan, apa yang sudah dilakukan oleh Pemkot Banjar? Ya, pertama kita melihat peluang yang ada. Kita ini penyangga pariwisata. Saya malah sering koordinasi juga dengan beberapa dinas, bahkan dengan kepala daerahnya. Pangandaran itu fokus dengan pariwisata. Dia juga mengatakan bahwa yang datang ke Pangandaran itu orang kota, tidak perlu mall, tidak perlu pusat perbelanjaan. Perlu suasana tenang, menikmati alam. Menikmati alam. Nah, peluang itu kami tangkap, Pak. Kan orang Pangandarannya mah butuh belanja. Nah, potensi itulah yang kemudian kami mengas bahwa Banjar ini kemudian harus menjadi pusat perdagangan, transit perdagangan dan jasa. Nah, kami melihat peluang itu. Kemudian juga Cilacap, ibu kotanya kan jauh, Pak. Lebih dekat Cilacap bagian barat itu ke Banjar daripada ke ibu kota Cilacap. Nah, kebetulan juga kita tahu bahwa Tasik ini sudah mulai macet. Kita untuk sampai ke pusat perbelanjaan di Tasik itu bisa 1 jam kita kena macet. Tasik bagian selatan lebih dekat ke Banjar. Ciamis bagian timur juga saya yakin tidak akan ke Tasik. Nah, peluang itulah yang kemudian kami tangkap dan kami meyakini bahwa itu salah satu item yang kemudian Banjar ini harus dibawa kemana, jelas seperti itu. Kami sering menyampaikan juga, kita nggak usah menangis tidak punya laut, menangis pun tidak akan ada laut. Kita nggak usah menangis tidak punya candi, karena menangis pun tidak akan ada candi. Kalau program prioritas Pemkotnya apa yang menuju ke sana? Yang secara real misalnya di 2022 ini misalnya. Ya, kalau 2022 ini kita masih terjebak oleh RPJP, Pak. RPJP Kota Banjar dari pendiri sampai sekarang itu bahwa Banjar itu kota agropolitan. Agropolitan. Nah, jadi sampai saat ini visi misi yang sekarang 5 tahun terakhir itu masih tidak boleh keluar dari RPJP. RPJP itu 25 tahun. 25 tahun ya. 20 Berarti tahun. disusun saat itu di era sebelum reformasi. Iya. Masih Orde Baru. Ya, tahun 2000 tahun 2000. Berarti kalau 2003 pertama kali Kota Banjar berarti kan baru 20 tahun. 20 tahun. Ya, 20 tahun. Berarti sebelum itu. Iya, sebelum itu. Ya kan, masih konsep lama. Konsep lama, betul, Pak. Apakah ada upaya misalnya RPJP itu bisa direvisi, dirubah? Kalau RPJP itu tidak bisa kita rubah, sampai saat ini belum kita rubah. Tetapi RPJMD-nya yang kemudian kita agak mulai sambil melaksanakan RPJP itu juga sambil mulai mengarah kepada pergeseran. Nah, menurut saya kan gini, RPJP itu bicara kan luas, ya kan, belum detail loh. Ya, betul. Didetailkan melalui RPJMD, ya kan. Lalu RPJMD lalu dikerucutkan lagi menjadi rencana kerja perangkat daerah, ya kan. Menurut saya bisa tuh, Nana. Insya Allah bisa. Makanya sekarang mulai ada pergeseran, tetapi tidak signifikan. Tetapi langkah progresnya kita mengarah kepada nanti target tujuan kita Banjar ini mau kemana. Karena dengan konsep yang sekarang ya bukan tidak bagus, Pak, tetapi kita tidak akan pernah maksimal. Kalau agropolitan memang sampai saat ini kita tetap mengarah kepada RPJP yang ada, tetapi juga kita sambil mulai bergeser kepada target yang sebenarnya menurut penelitian dari berbagai elemen masyarakat, tokoh, kemudian juga akademisi, Banjar ini cocoknya di mana. Jadi malah ini kembali ke tujuan awal sebetulnya kalau kita menjadi perdagangan. Nah, sekarang gini, misalnya menjadi transit perdagangan jasa. Ya. Sebenarnya untuk bisa menuju ke sana, ya
tidak akan bisa misalnya hanya mengandalkan APBD. Iya, betul. Karena bicara jasa, bicara perdagangan, lebih bagaimana pemerintah kota misalnya menyediakan pelayanan, ya, pelayanan yang prima lah, betul. Sehingga investasi bisa Siap. masuk kan gitu. Ya. Nah, selama ini investasi yang sudah masuk ke Banjar, Ya, itu juga salah satu program yang sedang dikerjakan 2 tahun ini, Pak. Tapi masifnya ini di tahun sekarang. oke. Masifnya. Karena selama ini bahkan dimulai dari kita melihat angka kemiskinan, Pak. Bicara kemiskinan identik dengan pengangguran. Bicara pengangguran identik dengan lapangan kerja. Bicara lapangan kerja, mau tidak mau berbicara tentang investasi. Oke. Nah, ketika kita cek UMK kita ini rendah, Pak. Berapa? 1.860 kalau tidak salah. 1.860.000. Ya, di bawah 2 juta lah. Tapi catatan saya, Ya. Banjar ini tidak termasuk fokus pemerintah dalam rangka penanganan kemiskinan. Ya, Berarti karena dengan UMK yang sebesar itu sebenarnya cukup ya? ya, kalau melihat dari angka kemiskinan kita ini masih cukup bagus dan terganggu Covid juga hanya naik 1,4. Oke. Kalau tidak angka Sekarang berapa persen angka kemiskinan? Kemiskinan itu 6,9 kalau. Oke, di bawah rata-rata provinsi ya. Ya, siap. Nah, tadi kembali ke yang tadi, bicara kemiskinan identik dengan pengangguran, bicara pengangguran identik dengan lapangan kerja, bicara lapangan kerja identik dengan investasi. Artinya kenapa nih? Awalnya dari gitu, dari evaluasi. Kenapa nih UMK kita rendah tetapi tidak berbanding lurus dengan investasi yang ada? Ada apa yang salah? Nah, ketika dicek, mungkin dari pelayanan atau dari perizinan seperti yang Pak Ono sampaikan, perizinan kita akhirnya mempermudah perizinan siapapun yang mau berinvestasi. Nah, yang kendala kita sekarang ini masalah RT/RW, Pak. RT/RW kan lagi dibahas. Iya, itu makanya ketika ada investor masuk, jangan sampai ketika kita sepakati areanya di sini ternyata di RT/RW kemudian tidak kena. Nah, itu kita agak kalau tadi kan kata Pak Ono kendalanya apa? Salah satunya itu. Dan kemarin juga dibahas, belum lagi tentang lahan sawah yang dilindungi. Karena luas Banjar itu yang tadi sedikit itu, Pak, hanya 13.000 hektar. Jadi kami kalau mau pengembangan potensi ekonomi dan pengembangan daerah itu akan beririsan dengan lahan sawah yang dilindungi. Bisa nggak misalnya antara kota dengan desa pasti kan beda karakteristik. Ya, betul. Dan bicara perdagangan dan jasa ya seyogianya layaknya misalnya di perkotaan. Misalnya terus desanya masih tetap tadi bicara terkait dengan lahan pangan berkelanjutan yang dilindungi itu tetap ada. Apakah sudah lari ke sana konsep RT/RW-nya sudah, Banjar? Ya. Jadi RT/RW Banjar itu sudah mengarah ke sana. Bahkan kemudian juga mana lahan yang harus dipertahankan untuk memajukan pertanian, mana kemudian juga makanya tadi ada lahan sawah yang dilindungi yang mana sebetulnya yang nanti bisa dikeluarkan dari LSD-nya supaya kemudian dipakai buat pengembangan, tetapi tidak mengganggu konsep kemajuan yang agronya. Nah, makanya kenapa saya sampaikan seperti itu sebagai negara ya, termasuk Banjar walaupun dari sisi kota, tapi bicara pangan ini kan sangat penting. Betul. Ya kan? Bicara kemandirian, bukan hanya ketahanan, kan? Bicara kemandirian sampai kedaulatan pangan. Sehingga pada saat suatu wilayah di Indonesia, saya sih mempunyai pemikiran jangan sampai pada akhirnya semuanya juga tidak bisa mandiri. Ya, tidak bisa mandiri. Taruhlah misalnya kalau negara mas seperti Singapura misalnya. Singapura full saja tuh. Karena memang lahannya kecil, udah ada pusat jasa, pusat perdagangan. Semua kebutuhan pangannya dikirim dari luar kan gitu. Dipasok dari luar. Nah, mudah-mudahan ya Banjar gitu kan selain jasa perdagangan tapi sektor pangan juga tetap diperhatikan. Nah, kalau di pertanian misalnya, karena saya kan komisi 4 Manana ya, dan saya pun sudah beberapa lokasi nih hari ini ya. Tadi kita siang diskusi sama petani, tapi khusus petani semangka yang memanfaatkan lahan
terus juga kita diskusi dengan petani. Pada intinya kan mereka berharap betul ada support dari pemerintah, dari mulai alsintan, terus pupuk, ya kan, dan sebagainya. Nah, dukungan Pemkot sendiri terhadap pertanian seperti apa? Ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa lahan pertanian yang strategis dan kemudian juga irigasinya teknis itu hanya satu kecamatan Langen. Oke. Makanya berbagai inovasi yang dilakukan itu selalu tidak jauh dari kecamatan Langen. Hanya ada beberapa saja yang di luar kecamatan Langen, seperti di daerah Pataruman ada, kemudian di Purwaharja juga. Tapi yang signifikan itu di Langen. Jadi padi juga konsentrasinya tetap di Langen karena irigasi teknis dengan 25 MDPL-nya. Kemudian juga rencana wisata agro juga itu Langen, Pak. Karena tidak semuanya teknis, ada beberapa sawah yang juga tak ada hujan, tetapi supaya tidak keluar dari pertanian, di sanalah kemudian lahir wisata-wisata agro. Yang sudah berkembang sebetulnya baru belimbing madu. Belimbing madu, seperti misalnya wisata petik belimbing di langsung kebun. Di tempat. Dan itu sudah banyak didatangi dari kabupaten kota lain. Selain belimbing apa lagi? Ya, selain belimbing juga ada jamu kristal, Pak. Jamu kristal. Jadi target kami sebetulnya di Langen ini one village one product. Jadi satu desa kalau mau belimbing semua. Kalau misalnya yang mau jamu kristal semua. Walaupun untuk menggiring ke arah itu tidak mudah karena ada petani yang ya di tengah-tengah lagi di produk untuk belimbing, dia tetap bersikeras ingin jamu kristal. Ada juga nanti durian seperti tadi disampaikan oleh beberapa pegiat agro, ada juga yang alpukat unggul yang satu bijinya itu bisa sampai 1-2 kilo. Nah, targetnya tetap di Langen konsentrasi untuk pertanian. Nah, sekarang beralih misalnya terkait dengan SDM, sumber daya manusia. Tadi itu bicara pengangguran. Tentunya pengangguran kan mungkin tidak sebesar daerah lainnya di Jawa Barat kan. Nah, potensi sumber daya manusia di Banjar sendiri? Ya, kalau potensi sumber daya manusia dari sisi pendidikan, kemudian juga dari sisi pelatihan, itu tetap kami perhitungkan, Pak. Kalau Banjar kayaknya sudah tidak ada lagi yang boleh drop out. Jadi sesulit apapun kehidupan ekonomi, pemerintah bertanggung jawab jangan sampai ada anak anak didik di Banjar itu sampai drop out hanya karena biaya. Jadi itu sudah disepakati dengan wajib belajar 12 tahun. Nah, kemudian juga sumber daya yang lain selain dari pendidikan formal, kita juga melalui Dinas Tenaga Kerja dan BLK-nya, kita juga melatih tenaga pencari kerja supaya punya skill, punya kemampuan, sehingga dia bisa berdaya saing ketika mencari pekerjaan atau di sebuah perusahaan. Nah, itu juga terus dilanjutkan, dan ketika APBD kita tidak mampu juga kita berkoordinasi dengan BBPLK provinsi dengan kementerian. BLK ada berapa di Banjar? Apanya? BLK-nya? BLK-nya di Dinas Pendidikan, di Dinas Tenaga Kerja 1, tetapi item dari pelatihannya itu sekarang 13 jenis pelatihan. Setiap tahun bisa menghasilkan berapa ini yang dilatih? Ya, kalau yang dilatih biasanya yang lebih banyak ke urusan konveksi, Pak. Terus kemudian juga tata rias juga cukup lumayan antusias. Nah, kemudian juga kalau misalnya pelatihan mekanik, perbengkelan, nah itu biasanya tidak terlalu banyak. Nah, kalau pelatihan, kita juga selain ada pelatihan, di Dinas Tenaga Kerja itu kan ada kabin penempatan. Jadi ketika, ini salah satu contohnya, ketika kita sedang melakukan pelatihan menjahit, si kabin penempatan itu sebelum pelatihan selesai sudah lari ke konveksi-konveksi. Barangkali memerlukan tenaga. Jadi ketika selesai pelatihan itu ya minimal 50%, syukur-syukur bisa semuanya, itu sudah langsung tersalurkan. Dan ini sudah berjalan. Jadi ada rencana kerja tindak lanjut dari pelatihan itu. Jadi bukan hanya menyelesaikan dan menghabiskan program, output-outcome-nya tidak jelas. Nah, ini ada rencana kerja tindak lanjut yang berarti siswa ataupun yang dilatih ini sudah jelas lah ya, ada yang menampung lah. Nah, terus terkait dengan potensi generasi milenial dan generasi Z misalnya di Kota Banjar ya, Pak Nana. Saya kan
mungkin beberapa bulan yang lalu ya, Ya. ada yang DM saya di IG Ya. tuh. Siap. Ternyata seorang anak muda. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini saya tetap berkomunikasi dengan mereka. Namanya Rizky itu ketua For Group ya. Ya, For Group. For Group ternyata punya jaringan, ada anak muda yang ke petani, yang ke UMKM, Iya. ya. Itu bisa mereka support itu gimana? Ya, pertama mereka itu mungkin karena cinta terhadap tanah daerah kelahirannya awalnya. Kan awalnya itu mahasiswa berkumpul. Mereka membuat kritik saran. Saya pernah kumpulkan seluruh mahasiswa Banjar, baik yang ada di luar ataupun di dalam. Nah, kemudian mereka juga menghimpun sendiri, kemudian kami masuk dan mereka memberikan kritik saran terhadap pemerintah Kota Banjar. Kami tampung, Pak. Kritik sarannya cukup banyak. Ketika kami minta kira-kira solusi dan saran apa dari kalian, itu jumlahnya sedikit, tidak sebanyak kritik sarannya. Tetapi dari yang sedikit itulah ternyata menjadi kristal, Pak. Jadi mereka itu selain mengkritisi, ternyata dia juga punya angan-angan, punya ide, punya gagasan. Nah, akhirnya, pastinya butuh dorongan. Ya, butuh ruang. Mereka itu butuh ruang dan butuh support dan dorongan. Ternyata ketika kita beri ruang dan kita support, malah ketika kita mau ajak lari dia udah loncat di depan. Itu salah satu yang membuat saya kaget. Lebih kuat lah. Lebih kuat dari kita ya. Walaupun dari semua yang ada itu persentasenya masih lebih kecil daripada yang stuck, diajak lari juga masih boyot-boyot gitu. Tetapi ternyata ada kristal-kristal yang memang luar biasa. Diajak lari malah loncat-loncat. Ya seperti yang Kang Ono sampaikan tadi bahwa ya Rizky salah satunya. Jadi itu awalnya dari persatuan alumni satu sekolah. SMA Negeri 1 Banjar. Termasuk saya alumni SMA Negeri 1 Banjar. Tetapi saya masuk karena para senior nih, bukan lagi milenial, itu di IKASBA. Artinya angkatan tahun lama. Termasuk ketua DPRD Ciamis juga IKASBA. Nah, kemudian tadi ada yang lulusan 2015. Itu forumnya namanya lain. Oh, bentuk sendiri. Aliansi. Yeah. Nah, adiknya dari aliansi juga, ya itulah yang Romi sama Riki yang melakukan di pertanian. Jadi mereka kemandiriannya sudah terlihat. Iya, saya tertarik karena si Romi ini kan salah satu petani muda ya, yang cukup berhasil dalam budidaya melon. Makanya saya dorong tuh melalui program di Kementerian Pertanian, ya mudah-mudahan sukses lah mereka. Nah, terus Mbak Nana terkait yang sering Mbak Nana sampaikan, Banjar harus jadi kota event. Nah, itu gimana ceritanya tuh? Jadi ceritanya begini, Pak. Itu bermula dari kita mengamati gitu. Ketika kita main ke Pangandaran, loh, kok orang dengan sukarela datang ke Pangandaran tanpa diundang. Ya, mau bermacet-macetan. Bermacet-macetan juga dilakoni. Terus saya melihat ketika orang berkumpul terjadilah putaran uang. Karena mereka makan minum jajan di sana. Loh, berarti putaran ekonominya luar biasa dari orang berkumpul. Nah, sementara kalau Banjar ini apa magnet Banjar gitu. Nggak ada yang punya Banjar itu nggak punya magnet seperti Pangandaran karena ada pantai. Nah, artinya kalau orang tidak bisa dengan sukarela datang ke Banjar, berarti kita harus bikin magnet buatan. Kalau istilah kasar saya, kita paksa orang datang ke Banjar tetapi dengan hormat. Selalu saya di kerumunan para generasi muda, mari kita paksa orang datang ke Banjar dengan hormat. Karena dibiarkan untuk datang sendiri mah tidak sama dengan ke Pangandaran. Magnet kita kurang. Jadi kita bikin magnet buatan. Akhirnya mereka tanya, apa magnet buatannya, Pak? Bagaimana kita memaksa orang? Kita bikin event. Undang mereka untuk mengikuti event. Ya itu paling ke dalam setahun bisa berapa kali. Kalau ingin terus-terusan, minimal setiap bulan ada event. Yang sifatnya regional atau nasional. Nah, akhirnya dari berhimpun kita menyamakan persepsi, ternyata dari golongan muda sampai golongan tua sepakat itu, Pak. Nah, sehingga ya berdengunglah sudah 1,5 tahun tentang Banjar ini ingin jadi kota event. Tapi kan ada COVID. Ya, itu terhambatnya kenapa sudah 1,5 tahun dan baru bergerak-gerak lagi sekarang. Itu pas di ulang tahun Banjar kemarin yang ke-19. Tema kita bangkit
bersinergi sepenuh hati. Nah, berarti, bangkit itulah sekarang kita mulai melaksanakan. Berarti ide Banjar sebagai kota event itu memang dari Pananda? Awalnya saya bercerita tentang itu, kemudian diiyahkan, akhirnya mereka sama menyuarakan di berbagai tempat. Banjar ini bisa berarti dalam situasi COVID misalnya, sudah ada event apa yang besar selain tadi ya? Jadi, hari jadi. Ya, saya sampaikan dulu, event ini dibagi 3 kelompok besar event, Pak. Event olahraga, event seni budaya, kemudian event produk-produk UKM. Nah, tetapi produk UKM ini bisa mandiri, tetapi juga tidak boleh lengah, tidak boleh tidak harus ikut di kegiatan event olahraga, di kegiatan event seni budaya. Karena target kita dengan event kita ini mengundang orang untuk berkumpul di Banjar. Setelah berkumpul, sampai berkumpul maksud saya, itu tugas IO, tugas pelaksana event, sampai orang berkumpul di Banjar mengikuti event. Tetapi kan tidak cukup berkumpul. Untuk terjadi putaran ekonomi, bagaimana caranya orang berkumpul itu uangnya keluar dari saku. Nah, itu tugasnya sudah tugas UMKM. Bagaimana menyajikan produk-produk yang menarik, kuliner yang menarik, kemudian pemuda-pemuda kreatif juga mengeluarkan ide-ide kerajinannya yang bagus, sehingga uang si pengunjung yang ngumpul itu keluar, terjadilah putaran ekonomi di Banjar. Selain daripada kalau orang diam di Banjar pasti makan, pasti minum, dan pasti belanja makan minumnya di pedagang-pedagang yang ada di Kota Banjar. Jadi multiplier efeknya yang dilihat dari event itu pasti ketika orang berkumpul ada putaran ekonomi. Berarti olahraga, seni budaya, lalu produk-produk UMKM. Nah, yang sudah jalan ini apa? Olahraga sudah, Pak. Olahraga, kalau apa eventnya? Olahraga ini yang sebetulnya sudah dari dulu itu Banjar Automotive Party. Otomotif? Banjar Automotive Party. Ya, jadi festival otomotif biasanya rutin di Desember. Nah, itu sudah punya bulan sendiri sebetulnya. Pesertanya dari mana? Jawa Barat? Itu nasional? Hampir 30 kabupaten kota nasional, Pak. Itu motor apa? Motor itu juga event otomotif itu ada gas track, Pak. Ada motor cross, ada juga motor adventure. Ya, jadi dari otomotif saja sebetulnya pecahannya banyak. Jadi mereka punya satu itu yang diunggulkan. Tetapi sebetulnya suka ada event-event lagi di tengah-tengah. Seperti ada Berantas di kita ini kan. Apa Berantas? Berantas itu kelompok trail adventure yang hobinya. Kalau ini Trabas. Yang Trabas. Trabas di sini Berantas. Berantas. Cikal bakal. Nah, itu terakhir kapan diadakan? Terakhir itu 2019. Sebelum Covid. Tetapi pada masa pandemi Covid ujung di tahun 2021 kemarin kita sebetulnya mengadakan juga otomotif itu kalender event motor cross, Pak, gas track di akhir tahun 2021. Ramai? Wah, ramai, Pak. Bukan ramai lagi, kabupaten kota dari se-Indonesia itu datang. Dari Bali juga datang. Nah, kalau seni budaya? Nah, kalau seni budaya di kita ini masih agak kendor, tidak seperti olahraga. Nah, seni budaya yang direncanakan ini ada festival calung, Pak. Nanti festival calung ya nasional juga. Kalau mereka sih inginnya regional dulu, Jawa Barat. Saya bilang udah tanggung nasional aja. Ya karena kenapa bilang Jawa Barat? Karena calung itu identiknya Jawa Barat. Gitu Jawa Barat dan memang Banjar itu memang terkenal. Iya, dulu itu grup calung terkenal se-Jawa Barat itu tuh Maritis, Pak. Jadi calung itu kan bodoran disertai musik kan? Musik yang dari bambu itu. Iya, angklung kan? Bukan angklung, beda. Oh, beda. Kalau angklung itu kan dengan nada yang disimpan do re mi fa sol la si do. Kalau ini itu yang ada rentetan, kalau dalamnya itu bambunya banyak. Betul yang bambu. Terus yang kedua sampai yang kelima terakhir itu kayak bass gitu. Ya seperti itu. Dan ada bodorannya kan? Ada bodorannya. Nah, dan itu budaya Sunda yang hampir hilang. Makanya mau dibangkitkan kembali. Hampir hilang itu. Nah, rencana kapan? Nah, itu masuk kalendernya di bulan Juni atau Mei ya. Nah, itu pokoknya dari 12 bulan itu sudah terisi. Yang belum terisi itu Juni dan Juli. Kalau September tadi sudah terisi oleh yang unblocked itu. Bahkan September juga bonsai juga udah nasional. Kita udah 6 kali, Pak. Udah 6 kali melaksanakan event nasional. Bali juga datang, Lampung dari mana-mana, 33 kabupaten kota.
cuma berhenti lagi masa pandemi Covid. Ya, jadi 2019, 2020, 2021 kita tidak ada event dan baru 2022 ini kita akan ada juga event nasional. Jadi Kang Nan ini terkenal dengan bonsainya, punya saung bonsai. Iya. Galeri bonsai. Nah untuk UMKM? Ya, untuk UMKM ini kita juga karena UMKM di Kota Banjar ini ternyata menjamur, Pak. Walaupun di awalnya mereka produk bisa, menjual tidak bisa. Nah, kami pernah menggabungkan bagaimana dinas yang melakukan pelatihan, dinas yang memberikan bantuan permodalan, dengan dinas yang punya tugas untuk pemasaran, itu bergabung, saling menopang. Jadi jangan sampai dinas sosial atau memberikan bantuan untuk pelaku usaha itu membuat produk, setelah produknya ada tidak bisa memasarkan, bangkrut juga. Nah, akhirnya ada sinergitas antara satu dinas dengan dinas yang lain. Nah, alhamdulillah sampai sekarang dari mulai produksi ada pendampingan sampai bagaimana packaging pun sudah dibantu, sampai sekarang sudah ke marketing, Mbak. Kemarin juga saya dengan pelaku UKM melaksanakan perjalanan ke Yogyakarta, kita berdiskusi, sharing sambil kemudian kita melakukan kesepakatan MOU ya. MOU. Bahkan saya yang menandatangani MOU dengan Pak Asda, dan itu mereka UMKM-nya itu saking semangatnya tidak minta beban APBD, mereka modal sendiri. Berarti sekarang produk UMKM dari Banjar sudah ada yang dijual di Jogja? Dari hasil MOU itu ada 15 produk UKM Kota Banjar yang dijual di Jogja. Itu kerjasamanya dengan Bapia Sultan yang di lingkungan Keraton Jogja itu. Nah untuk event besar di tahun ini ada nggak yang terkait dengan event besar yang UMKM? Yang UMKM, kalau UMKM rencananya itu ada di hampir di akhir tahun kalau nggak salah, nggak tahu Oktober atau November karena tidak saya bawa konsepnya. Tetapi sebetulnya itu sudah, mohon izin Pak, saya belok dulu sedikit. Kalender event yang kami dengungkan itu sudah diminta sama BI sebetulnya. Sama Bank Indonesia. Bank Indonesia juga support, kemudian juga tertarik dengan rencana kalender event itu. Bahkan kita juga diundang presentasi di BI. Bahkan katanya sudah dipresentasikan lagi ke Deputi BI di Bandung. Nah, dan mereka melihat bahwa peluang ini memang cocok untuk Banjar. Nah, makanya sampai saat ini sinergitas kami dengan BI, kemudian juga dengan pelaku-pelaku olahraga, pelaku-pelaku seni budaya terus dijalin. Dan UMKM tidak harus ikut terus. Karena targetnya kita ini bikin event untuk bagaimana terjadi putaran ekonomi. Saya dengar kan ada event besar terkait dengan industri atau yang bukan industri, UKM yang garment ya. Oh ya, yang unblocked itu Pak. Iya, itu rencananya di September katanya. Di September, sebetulnya itu rencananya sudah agak lama, rencananya mau digelar di bulan Maret. Dan itu event besar, di tengah-tengah Covid saat itu masih memuncak. Nah, betul. Ketika ide, yang itu yang saya bilang, saya ajak lari malah dia loncat-loncat ke depan, yaitu itu masih juga kelompok dari alumni SMA Negeri 1 Banjar. Berarti September itu event besar ya. Mudah-mudahan COVID-nya sudah benar-benar hilang. Insya Allah, mudah-mudahan supaya Indonesia. mereka itu anak-anak yang semangat, mandiri, butuh ruang Pak. Jadi kami mendorong yang banyak ini susah, ini orang sudah lari. Nah itu yang saya sebut kristal tadi. Berarti sudah sangat jelas nih, Pak Nana, bagaimana konsep membangun Banjar ya. Siap. Tinggal kita masuk ke hal-hal yang sensitif nih. Ya, kita dengar nih mantan wali kota Banjar kan sudah ditangkap nih. Ada efek gak terkait dengan pelayanan pemerintah kota? Sampai saat ini, kalau istilah Sunda ngarieg ngarieg itu ada Pak. Ngarieg itu ada, tetapi tidak signifikan. Jadi artinya konsep pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan normal. Karena saya juga fokus tidak berpikir apapun selain kepada bagaimana saya sebagai wakil kepala daerah itu bergerak untuk membangun Kota Banjar. Berarti hubungan dengan Ibu Wali Kota? Masih harmonis, tidak ada masalah. Bahkan saya sering Bu, kalau misalnya yang Ibu tidak mampu atau tidak ketangani, beri saya perintah. Pasti saya kerjakan selama itu urusan pemerintahan. Jadi kalau misalnya Ibu terlalu banyak agendanya, berikan kepada saya mana yang harus saya kerjakan sesuai dengan tupoksi saya,
kan diatur di undang-undang. Ya mudah-mudahan terkait dengan mantan wali kota ya. Pak Dokter Herman tidak berimbas terhadap pelayanan pemerintah kota terhadap masyarakat. Para dinas tetap semangat bagaimana kerja-kerja untuk rakyat di Kota Banjar. Dan Pak Nana 2023 kan? Habis 2023. Bulan apa? Tanggal 3 Desember 2023. Ada rencana mau maju? Pertama, ketika saya dinilai bermanfaat, minimal pertama oleh organisasi ya partai politik PDI Perjuangan, terus juga masyarakat menganggap bahwa ketika saya memimpin itu dianggap manfaat, insya Allah saya maju. Tetapi kalau kira-kira kan ada yang menilai, saya kan tidak bisa menilai diri saya sendiri. Yang bisa menilai tapi saya adalah, termasuk yang bisa menilai dong. Makanya saya tidak berani mengatakan saya maju atau tidak, karena saya sekarang sedang bekerja karena punya tugas. Saya tugas wakil wali kota itu secara pemerintahan, tetapi saya juga petugas partai dari PDI Perjuangan yang dipercaya untuk menjadi wakil wali kota. Nah, ketika saya bekerja, tentunya yang menilai bukan saya. Betul. Ya, nanti saya menunggu apakah pekerjaan atau kerja saya ini bisa menjadi perwakilan partai untuk kemajuan masyarakat atau tidak. Nanti mungkin Pak Ono dan atasan-atasan saya yang lebih paham. Kemudian masyarakat juga yang menilai saya. Kita menempuh sejarah yang sama nih di partai ini kan dari bawah. Siap. Dan kita kan sepakat nih, karena kita selalu diamati oleh partai, oleh Ibu Ketua Umum bahwa kekuasaan itu kan bukan menjadi tujuannya. Betul Pak, siap. Saya ingat itu. Tapi kekuasaan itu sasaran antara untuk pada akhirnya tujuan utamanya adalah untuk mensejahterakan rakyat. Kata Bung Karno dulu itu gini, bicara terkait dengan partai pelopor, kan? Dulu zaman PNI ini, bagaimanapun juga kan PDI Perjuangan kan anaknya PNI lah. Bung Karno pernah mengatakan gini, sebagai partai yang harus jadi partai pelopor, tujuannya adalah menambah tenaga kaum marhen. Jadi dalam konteks kekinian menambah tenaga kaum marhen kan kaum yang miskin. Berarti bagaimana menambah kuat mereka. Berarti dalam konteks kekinian ya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Betul, Pak. Sehingga bagi kita kan tidak pernah ada masalah kalau saya di legislatif, Kang Nana di eksekutif, kita menjadi petugas partai, ya kan? Dan memang kita mempunyai komitmen untuk tadi gitu kan, bisa mensejahterakan rakyat. Jadi ya kalau saya nih jujur secara pribadi ya berharap Kang Nana maju calon wali kota Banjar gitu kan. Amin. Ya mudah-mudahan rakyat Banjar mendukung lah. Amin. Tinggal ya dipastikan tadi. Dipastikan ya tadi di salat tarawih kan saya diberi kesempatan tuh. Saya menyampaikan pemimpin yang baik itu pada saat pemimpin yang sering mencium bau keringat rakyat. Berarti harus sering turun. Ya, jadi mudah-mudahan anak-anak Banjar semakin maju. Amin. Anak-anak selalu sehat. Amin. Jangan pernah kendor semangatnya untuk selalu turun, diskusi dengan masyarakat, semua kalangan harus diwadahi. Karena itulah sejatinya sebagai kader PDI Perjuangan. Mungkin terakhir Kang Nana ada harapan untuk rakyat Banjar. Ya, harapan saya kepada seluruh masyarakat Kota Banjar, pertama kita tetap solid untuk bersinergi menjaga kondusivitas. Karena yang paling utama itu kondusif dulu. Makanya saya hadir selalu di kalangan agamis, di kalangan LSM, di kalangan anak-anak muda, di golongan orang tua. Karena harmonisasi itu harus dibangun untuk kondusivitas daerah. Nah, setelah kondusif, baru kita kemudian bisa melaksanakan program-program yang ada. Alhamdulillah kami juga berterima kasih kepada partai politik yang saya pegang. Saya selalu dibimbing, dibina, apalagi ketua umum
bahwa kita ini menjalankan organisasi tidak jauh beda dengan menjalankan pemerintahan. Bahkan program-program yang di pemerintahan belum ada saja di PDI Perjuangan ini sudah diperintahkan dan sudah diwajibkan. Nanam pohon di pekarangan rumah. Jadi KRPL yang dikerjakan di kabupaten kota, Ibu Ketua Umum sudah memerintahkan bagaimana kemudian kita ini memanfaatkan halaman untuk berwisata. Minimal tidak bisa menjual pun untuk kebutuhan diri sendiri. Nah, konsep-konsep seperti itu alhamdulillah membantu kami tidak melaksanakan tugas. Program-program yang dari pusat, dari DPP, dari DPD itu juga membantu kami mengimplementasikannya lebih mudah karena kami sudah dapat arahan dan ternyata itu efektif dan benar adanya dibutuhkan. Sip, hatur nuhun. Siap. Kang Nana atas waktunya, terima kasih nih. Kita dari siang. Siap. Ya, dari siang kita ke pesantren. Ya, kita diskusi dengan para santri dan pimpinan pondok pesantren. Apa namanya? Fatur Rahman. Lalu kita ketemu petani, kita juga tadi ke pesantren yang Masjid Al-Idrus yang masih dalam proses pembangunan. Kita juga tadi diskusi dengan kaum milenial di Banjar. Hatur nuhun. Siap, sama-sama Pak Ketua. Insya Allah saya akan selalu hadir lah untuk Kota Banjar. Dan mohon bimbingan dan arahannya. Siap, kita sama-sama lah, kita sama-sama belajar. Karena Kang Nana lebih duluan di eksekutif gitu. Hatur nuhun. Siap, terima kasih. Hatur nuhun, terima kasih kepada Kang Nana Suryana, Wakil Wali Kota Banjar sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan, atas waktu di podcast Mang Ono Ngabadug, ngajak batur dulur gabung, hayu gaskeun lur. Stay terus di channel YouTube Mang Ono Ngabadug. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halik aya Mang Ono Ngabadug, ngajak batur dulur gabung, hayu gaskeun lur.